Bangsa Indonesia yang ingin membangun generasi muda dalam menghadapi dunia global pada saat ini bisa berkaca pada gaya pendidikan keluarga di Tiongkok yang berhasil membentuk karakter anak yang kuat, cerdas, dan mandiri. Dunia sekarang ini bukan hanya membutuhkan orang-orang pintar dalam akademik, tetapi juga orang yang ingin bekerja keras, kreatif, dan tidak mudah putus asa. Disinilah keluarga sangat menentukan hasil pendidikan anak-anaknya. Baik buruknya peran keluarga akan berdampak pada pendidikan anak selanjutnya dan keberadaan anak tersebut di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada penguatan pendidikan bagi masyarakat agar masyarakat memahami pentingnya peran keluarga. Sedangkan pendidikan yang dilaksanakan dalam pendidikan formal hanyalah sebagai penunjang dalam menuju kehidupan di masa yang akan datang. Orang tua dari keluarga Tiongkok bisa menjadi salah satu modelnya dalam pendidikan anak. Mereka dianggap begitu keras dan otoriter dalam mendidik anaknya. Berbeda dengan orang tua di Indonesia yang memiliki dua pola asuh dalam keluarga. Sang ayah cenderung otoriter kepada anak, dan sang ibu cenderung lebih permisif dan demokratis. Melihat keadaan bangsa Indonesia pada saat ini, anak muda lebih senang memainkan gadgetnya daripada belajar, daripada membaca buku, ataupun mengasah kreativitas mereka. Dua pola asuh dalam satu keluarga di Indonesia akan menimbulkan kebimbangan pada anak tersebut. Misalnya ketika sang ayah memarahi anaknya karena mendapatkan nilai jelek, sang ibu akan membela anak tersebut. Ini akan menyebabkan sang anak itu berpendapat bahwa dia bisa melakukan kesalahan lagi walaupun ayah akan marah karena akan ada sang ibu yang membelanya. Sedangkan dalam keluarga di Tiongkok, sang ibu mendidik anaknya dengan keras. Mereka percaya bahwa anak-anak mereka mampu menjadi murid terbaik dan bahwa pencapaian di sekolah mencerminkan keberhasilan dalam membesarkan anak. Dan jika anak tidak menjadi juara di sekolah, pasti ada masalah dan orang tua tidak berhasil menjalankan tugasnya. Orang tua di Indonesia juga sebenarnya memiliki pola pikir yang sama. Anak mendapatkan nilai jelek berarti anak itu gagal. Tetapi bedanya, orang tua di Indonesia tidak pernah berpikir bahwa anak yang memiliki nilai jelek adalah kesalahan dari orang tua itu juga. Ibu di Tiongkok menggunakan waktu jauh lebih banyak untuk mendampingi dan melatih anak-anaknya belajar. Menurut mereka, anak harus mendapatkan nilai A+, karena mendapat nilai A- sangatlah memalukan. Anak harus menjadi peringkat teratas dalam pelajaran apapun. Anak juga harus patuh terhadap orang tua. Menonton televisi, bermain game, menginap di rumah teman adalah hal yang dilarang. Selain itu, orang tua Tiongkok bukan hanya menekankan sang anak untuk menjadi yang terbaik dalam bidang akademik, tetapi orang tua di Tiongkok pun mengajarkan bahwa seorang manusia harus dapat berdiri di atas kakinya sendiri, tidak bergantung kepada orang lain, menjadi manusia yang berani dalam mengambil resiko. Inilah sebabnya hampir di seluruh dunia pasti ada tempat yang bernama Chinatown atau kota pecinaan. Disinilah tempat di mana orang keturunan Tiongkok tinggal dan tidak sedikit imigran dari Asia Timur juga tinggal di sana. Keluarga Tiongkok tidak takut keluar dari zona nyaman untuk mencari kehidupan yang lebih baik lagi. Sedangkan keluarga Indonesia sebagian besar belum mencapai taraf seperti itu. Mereka lebih senang di zona nyaman. Sekalipun pergi ke luar negeri untuk belajar, sebagian besar anak Indonesia akan dibekali uang yang mencukupi untuk kebutuhannya di sana. Tapi tidak sedikit juga anak Indonesia yang mendapatkan beasiswa belajar ke luar negeri dan harus pontang-panting menutupi kehidupannya di negara tersebut. Dan tipe anak seperti itulah yang akan menjadi sukses di masa yang akan datang. Kelihatannya pola asuh keluarga Tiongkok ini sangatlah baik, tetapi tetap saja memiliki kekurangan. Menerapkan pola asuh otoriter yang sangat keras kepada anak akan menyebabkan si anak tidak memiliki empati kepada orang lain. Sang anak memiliki emosi yang datar karena dia tidak pernah menunjukkan emosi kepada orang tua dan lingkungan sekitarnya. Hubungan orang tua dan anak pun menjadi tidak akrab dan sangat canggung. Benar-benar terlihat hormat dan berhati-hati dalam berkata kepada orang tua. Berbeda dengan keluarga di Indonesia, hubungan orang tua dan anak dapat terlihat seperti sahabat ataupun kakak adik. Solusi untuk keluarga Indonesia agar anak-anak mereka dapat sukses adalah boleh saja mereka menerapkan dua pola asuh yang berbeda, tetapi harus mengkombinasikannya dengan baik. Misalnya, jika sang ayah sedang memarahi anaknya, sang ibu jangan membela anak terlebih dahulu, karena akan menimbulkan percekcokan antara ibu dan ayah. Tunggu sampai keadaan mereda, baru
sang ibu bisa menasihati anaknya dengan cara yang lebih lembut agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Menerapkan pola asuh otoriter menjadikan anak memiliki sifat gigih, kuat, mandiri, serta tidak mudah putus asa menghadapi tantangan hidup. Sebaliknya, dengan pola asuh permisif atau demokratis, anak tidak akan kehilangan rasa empati mereka terhadap orang lain, juga dapat menahan ego mereka dalam keadaan tertentu.